Halo semua, gimana nih kabarnya sahabat CPMI dimanapun kalian berada? Semoga tetap sehat dalam menuju kesuksesan bersama ya. Baiklah, di video kali ini, saya akan share bagaimana cara mengecek status PMI yang baru, yang tentunya, buat sahabat-sahabat CPMI yang sudah selesai melakukan verifikasi identitas, melalui aplikasi Siap Kerja di Disnaker masing-masing ya. Dan sebenarnya sudah saya share di video sebelumnya, namun setelah saya cek kembali, ternyata berubah cara pengecekannya ya teman-teman. Yang sebelumnya bisa langsung kita cek dengan mudah, yang hanya membutuhkan nama lengkap saja, tapi sekarang harus menggunakan nomor paspor seperti yang terlihat di layar ini ya teman-teman. Tapi apa ada yang mengalami meski sudah memasukkan nomor paspor yang benar pun, masih tetap belum bisa mengeceknya, atau data tidak ditemukan? Tenang, jangan khawatir ya teman-teman, karena saya pun sama seperti teman-teman sekalian. Tapi meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya Bang? Mau tahu caranya? Oke guys, saya kasih tahu caranya buat sahabat CPMI semuanya. Untuk itu simak videonya sampai selesai, dan jangan di skip-skip videonya ya, agar tidak ada yang terlewat, apalagi sampai gagal paham ya guys. Baiklah, tanpa perlu banyak basa-basi, saya gaskan langsung gimana cara mengecek status CPMI yang terbaru yang lebih lengkap dan valid tentunya ya guys. Oke, pertama, sahabat CPMI buka browser. Bisa melalui browser apa saja yang tersedia di gadget teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Chrome ya teman-teman. Kemudian kita ketik di kolom pencarian dengan kata kunci Cisco P2MI seperti ini. Atau, untuk mempermudahnya lagi, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi, agar langsung diarahkan ke halaman beranda di Cisco-nya seperti ini. Kemudian, setelah di halaman beranda Cisco-nya seperti ini, langkah selanjutnya, kita klik garis 3 di pojok kiri atas yang ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mengalami kendala seperti data PMI tidak ditemukan, meski sudah memasukkan nomor paspor yang benar seperti ini, jangan khawatir ya teman-teman, karena kita tetap bisa mengecek ID maupun status terakhir kita sebagai CPMI. Namun caranya yaitu kita di sini harus login terlebih dahulu di Cisco-nya, contohnya seperti ini. Kita klik lagi garis 3 pojok kiri atas ini, kemudian kita pilih masuk di menu paling atas yang tampil seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman login di sini, yang terdapat 4 kolom, yang dimana kolom pertama adalah status sebagai apa kita ini dalam mengakses Cisco ini, kemudian kolom 2 ada email, dan kolom 3 ada kolom password dan yang terakhir kolom penjumlahan sebagai captcha. Untuk kolom pertama, kita biarkan saja terisi PMI, jika kita memang berstatus sebagai CPMI, dan di kolom 2, atau kolom email ini teman-teman isikan email yang sama, atau yang terdaftar di aplikasi Siap Kerja saat teman-teman membuat ID di Dinas Ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu kolom password. Untuk password di sini teman-teman bisa isikan password yang sama juga dengan aplikasi Siap Kerja. Akan tetapi, kebanyakan teman-teman yang sudah mencoba, tetap masih salah dan tidak ditemukan juga datanya, seperti yang saya contohkan di sini, tapi tenang, di sini akan saya pandu sampai tuntas. Kalau passwordnya lupa, atau tetap tidak bisa masuk bahkan tidak tahu passwordnya, langkah selanjutnya teman-teman scroll sedikit kembali ke atas, nah di sini ada instruksi apabila ada kendala dalam mengakses Cisco-nya, dan pilih sesuai dengan kendalanya saja. Nah kemudian di sini bisa kita lihat terdapat 3 kolom menu pilihan, kemudian pilih yang kolom menu ubah password, jika memang password adalah kendala yang sedang kita proses untuk melanjutkannya. Kemudian, setelah ubah password sudah diklik, dilanjutkan dengan mengisi kolom identitas, menggunakan email, atau bisa juga menggunakan nick teman-teman, tapi di sini yang akan saya contohkan dengan mengisi email saja, agar mudah melanjutkan ke tahap berikutnya, kemudian isi kolom penjumlahan di bawahnya, lalu klik tombol simpan berwarna biru yang ini ya teman-teman, setelah itu akan muncul notifikasi menyatakan bahwa berhasil mengirim link URL, untuk reset password seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung cek email kita, atau tunggu saja sebentar sampai ada notifikasi email masuk, seperti ini ya teman-teman. Kemudian,
Jika sudah ada notifikasi email masuk dari BP2MI seperti ini, kita langsung klik saja notifikasi tersebut seperti ini, untuk kemudian kita melanjutkan membuka isi email tersebut. Oke, setelah masuk dalam isi email seperti ini, kita lanjutkan dengan mengklik link, untuk mengubah passwordnya dengan langsung klik tulisan klik di sini, yang berwarna biru yang ini ya teman-teman. Kemudian, setelah itu, kita akan dialihkan ke halaman kolom pembuatan password baru, dan silahkan buat password baru teman-teman, sesuai dengan yang diarahkan, dan yang mudah diingat ya. Lalu isi kolom penjumlahannya, dan jangan lupa klik simpan di bawahnya. Kalau sudah, kemudian kita akan diarahkan kembali otomatis ke halaman login-nya seperti ini ya teman-teman, dan silahkan mulailah login, dengan data seperti email, dan password, yang sudah teman-teman perbaharui tadi di masing-masing kolom yang tersedia, dan jangan lupa isi kolom penjumlahannya juga, kemudian klik tombol masuk berwarna biru di bawah kolom penjumlahannya. Nah, ketika sudah berhasil login seperti ini, klik saja tanda silang, atau klik layar di mana saja untuk menghilangkan notifikasi yang menghalangi beranda Cisco-nya seperti ini ya teman-teman. Setelah sampai di sini, untuk mengecek ID, maupun status terakhir kita sebagai CPMI, bisa kita lihat di sini ada menu berwarna biru di atas yang ini ya teman-teman, kita klik saja menunya, yang kemudian di sini ada beberapa menu di dalamnya, namun untuk pengecekan ID dan status terakhir, di sini kita pilih menu riwayat penempatan, kemudian dilanjutkan kita klik riwayat lamaran yang ini, oke kita klik, dan inilah isi data status teman-teman, dari jabatan, dan negara tujuan, kemudian di sini ada skema, lembaga penempatan, atau selaku penyalur atau PT, dan ada nomor lamaran, status terakhir proses yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah tanggal di mana di situ menunjukkan kapan PP kalian diupload, dan diverifikasi oleh pihak dinas dan juga PT, untuk kemudian dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya. Di status terakhir ini yang nantinya akan menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan proses yang sedang teman-teman jalani, semisal, pengajuan OPP, dan sebagainya. Mungkin akan saya contohkan perubahan-perubahan dalam status terakhir ini, di video berikutnya ya teman-teman. Dan untuk lebih detail dan lengkap selengkap-lengkapnya lagi perihal data-data pribadi, teman-teman klik saja tanda berkas berwarna biru yang ini. Dan untuk data-data yang lainnya silahkan lihat-lihat di bagian menu tadi ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video perihal cara pengecekan status PMI dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan, apabila ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan coret-coret saja di kolom komentar. Insya Allah saya balas sebisa saya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan update video berikutnya dari saya. See you next my video ya guys. And bye-bye.